Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi bersama gue di channel Nonen guys. Karena masih suasana lebaran, dari gue pribadi mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Mana tahu ada perkataan gue yang menyakiti hati kalian, mohon dimaafkan. Oke, pada video kali ini guys, gue membahas tentang cara membuat skrip Lua ya. Karena gue lagi kurang niat aja mau bikin konten. Jadi gue mencoba untuk cara membuat skrip Lua yang simple tapi terkadang metode ini dibutuhkan ketika kalian menemukan suatu problem di mana kalian mau membuat skrip tapi value tujuan itu selalu berubah-ubah guys. Nah oke. Di sini metodenya kita pakai offset. Yang kita gunakan offsetnya itu di watt ya. Offset di watt yang kita pakai. Kalau kalian nggak tahu, kalau nggak salah offset di watt tuh kalau di watt itu adalah 4, float itu 16 dan lain-lain. Nanti mungkin gue cari file yang berhubungan dengan itu guys, gue kirim di tele atau enggak gue search di link ya guys ya. Oke, gue contohin di sini kita akan membuat script timer waktu penanaman. Di sini ada padi dan jagung. Di sini padi waktu nanam itu 2 menit. Di sini jagung itu 5 menit guys. Oke, di game Twinship 1 menitnya itu adalah 60 detik. Jadi kalau 2 menit itu 60 tambah 60 itu 120 detik. Kalau ini 5 menit berarti 300 guys ya. Oke, kita setting dulu gamenya. Karena game Twinship ini pakai CH ya. CH lagi CA. Kita langsung aja 120 banding 300. Karena timer dia pakai float. Kenapa kok float bang? Ya, karena dia ada koma guys. Yang bisa koma itu float sama double. Kita murnikan di angka 120. Lalu kita edit dulu, kita cari dulu. Ini proses pencarian value timer guys ya. Kita cek di sini jadi 12 detik. Kita cari angka 12. Ini dia. Yang lainnya hapus. Nah, kita menemukan angka value timer dari si padi. Oke. Sekarang gue jelasin sedikit tentang offset. Ini menurut pemahaman gue sendiri selama gue main game Guardian ya guys ya. Selama gue bikin script guys. Offset itu apa sih? Offset itu adalah jumlah jarak dari value A ke value B. Gue contohin di sini value A. Lalu ini value B. Gitu. Contoh, kalian akan mengubah value B. Patokan kalian di value A. Karena value B ini selalu berubah-ubah. Nilainya, angkanya ketika kalian reload atau kalian buka tutup game Guardian gitu. Contoh gini nih ya. Katakan ini 2 gitu guys ya. Ketika gue close gini, buka lagi, itu udah berubah jadi sekian. Gue close lagi, gue buka lagi, itu udah berubah jadi sekian gitu guys. Nah, suatu saat kalian akan mendapatkan value yang kayak gitu. Kalau nggak salah chip M2 kayak gitu sekarang, nggak kayak dulu. Nah, offset itu adalah jumlah ini guys. Jumlah ini guys. Satu kolom ini kalau di watt itu 4. Contoh nih ya. Ini patokan kalian. Ini angka yang akan kalian edit. Kalau kalian jumlahkan angka patokan dengan satu kolom pakai short key itu banyak banget ini cuy.
sorry. Kok sorry ya, offset, sorry. Kayak gini guys, kalau kalian dengan offsetnya ini, kalian bisa lihat di situ 4, ya kan? Sama, jadi nilai di watt dari kolom ke kolom itu, intinya satu kolom ini adalah 4. Ini 4, ini 4, ini 4. Jika banyak kolom, kalian tambahin aja. Ini berapa? 4 tambah 4 gitu. Kok 4 tambah 4. Tambahin lagi di sini gitu guys ya. 5 kali 4, 6 kali 4, 7 kali 4, 8 kali 4, 9 kali 4. Paham gak sih guys? Gue juga kurang pintar sejelasin coba, tapi gue berusaha untuk sebisa mungkin gitu. Nah, ini gue save dulu guys ya. Ini langkah awal kita udah mendapatkan value dari timer padi. Terus bang, apa yang harus dilakukan? Sekarang kalian harus mencari angka yang tidak berubah di dalam atau di dekat value tujuan. Ini kan angka timer ya, jangan dilihat di wattnya, dilihat floatnya 120 di belakang itu yang warna merah. Nah, angka yang tidak berubah itu yang mana bang? Itulah yang harus kalian kerjakan. Cari itu. Mencari angka yang tidak berubah itu tidak gampang. Gue contohin di sini 1, gue pakai yang satuan aja. Mungkin akan ada yang lainnya. Terus gue scroll ke atas, 2, 3, 4 ya. Dan jangan lupa angka tujuannya juga kalian masukkan, 5. Gue akan mengambil 5 value dari yang dekat dengan angka tujuan yang ini. Sekarang kita save. Cara nge-save-nya gini. Di sini gue akan save tipe datanya di watt. Kalian bisa lihat di sini. Ini dia udah ke-save di watt. Lalu ini udah ke-save ya. Gue scroll ke atas, gue akan cari lagi. Ini gue save di watt kayak gini. Ini juga gue save di watt. Ini gue save di watt. Nah, gue anggap nilai dari timer itu selalu berubah-ubah guys ya. Yang ini gue anggap seperti itu. Lalu kalian pergi ke sini. Ini kalian checklist semua, lalu kalian simpan. Seperti ini. Tambahkan ke grup boleh, langsung checklist langsung iya langsung di oke boleh. Tambahkan tipe boleh. Tipe itu akan, kan di sini beda nih, ini float sendiri ya. Nanti di belakangnya angka tuh ada F, dia menandakan kalau itu float gitu guys. Gue tambahkan tipe dan tambahkan grup. Kalian bisa cek di belakangnya itu ada F, ada 1D, 120,0F gitu, 123D gitu. Kalian salin, lalu kalian hapus ini. Nah, setelah itu kalian tes. Karena gini guys, kalau kalian mencari 120 banding 300, pencarian baru, lalu kalian murnikan jadi 120. Ini kan banyak nih. Ini yang mana sih? Kan nggak tahu kan? Value timernya tuh yang nggak tahu kan? Nah, gimana caranya agar kita langsung ke tujuan gitu loh? Caranya seperti tadi. Kalian harus mengumpulkan value yang tidak berubah. Nah, sekarang kita udah dapat. Kita tempel aja di sini, pencarian baru. Nah, lalu kalian murnikan 120. Nah, kalian edit jadi 1. Gue contohin gitu ya. Lalu kalian coba. Nah, dia akan berubah jadi 1 detik guys. Nah, jadi kalian tidak harus banyak lagi gitu. Sekarang kita
kembalikan. Oke, kita udah dapat value tujuan gitu kan. Tapi ada tapi lagi, kalian harus reload game dulu guys. Kenapa begitu bang? Wajib ini, setiap kalian bikin script itu wajib. Kenapa? Karena kalian harus mencoba atau ngetes apakah value itu berubah ketika kalian reload. Kalau berubah, itu nggak bisa dibikin script. Karena ketika kalian keluar dari game, masuk game lagi, ketika kalian cari di grup, pencarian grup, itu akan hilang, nggak akan ketemu value-nya. Nah itulah kenapa kalian harus mencari angka yang tidak berubah ketika reload, gitu guys ya. Oke, sekarang ini gue udah reload, maksudnya gue lagi reload. Guys, ngopi guys. Oke, kita balik ke topik. Nah ini gue dari log. Sekarang kita cari value yang kita save di pencarian grup. Kalian kan nggak tahu nih. Di sini bisa kalian copy paste atau kalian di history, di sini ada nih paling atas nih. Kalau nggak kalian pin seperti ini biar nggak hilang. Pencarian baru, tipenya float boleh, di word boleh karena dia udah ada tipe datanya di belakang tadi kan, yang huruf D sama F. Nah, di sini dia tidak berubah. Alhasil gue masih dapat, tapi beda dengan tadi. Kalau nggak salah tadi tuh angka 123 ini cuma mendapatkan 1 dan sekarang mendapatkan 3. Terus bagaimana? Tidak apa-apa karena kita tidak butuh itu guys. Yang kita butuhkan adalah value itu masih berguna gitu. Oke, gue akan ambil ini sebagai patokan untuk menuju ke 120. Ya, gue hapus yang lainnya. Kalau kalian masuk seperti ini, kalian perhatikan ini angka patokan gue. Scroll ke bawah. Kenapa bisa tahu gitu kan? Kenapa bisa tahu kok harus scroll ke bawah? Oke, gue ulangin. Aduh, sorry. Gue ulangin pencarian baru. Kenapa lu bisa tahu bang kok harus scroll ke bawah, kok tidak ke atas gitu? Itu pertanyaan bagus. Kenapa gue bisa tahu kok scroll ke bawah? Posisi angka 120 ini ada di bawahnya 29793. Kalau 120 ini ada di atasnya, berarti gue harus scroll ke atas gitu guys. Itu namanya struktur data atau susunan data dari game ini gitu. Karena ini ada di bawahnya, alhasil gue nyekrolnya ke bawah gitu guys ya. Gue hapus, gue lihat dalamnya, scroll ke bawah, ini value patokan gue, scroll ke bawah set. Yang gue nggak tahu berapa kolom gitu kan, yang penting kalian harus scroll ke bawah. Alhasil gue dapat 120 di sini. Kalau gue edit 120 nya gue edit menjadi 1. Sorry, yang gue edit tuh float bukan di word, sorry. Gue edit tipe floatnya menjadi 1 seperti ini. Maka padi ini akan 1 detik gitu guys. Gue kembalikan lagi. Nah, sekarang kita dapat angka patokan, angka tujuan. Angka patokannya 29793. Tujuannya 120 timer di padi gitu guys ya. Lalu apa yang dilakukan? Kalian hapus semua dulu. Kalian gunakan fitur di game Guardian. Yang ini. Kalian lihatkan yang ini nih. Lalu kalian pilih lokasinya. Lokasinya mau kalian save di mana gitu. Contoh gue kalau nggak salah udah bikin folder di sini. Nama foldernya itu apa ya? Belajar. Gue akan save di sini. Lalu gue akan rekam seperti ini.
tenang saja, rekaman ini merekam ketika kalian menjalankan sesuatu. Kalau diem gini, dia nggak akan ngerekam. Lalu kalian tempel angka yang udah kalian salin di pencarian grup. Pencarian baru. Lalu kalian revamp di angka 29793. 29793, tipenya ubah ke float. Di watt. Murnikan. Seperti ini. Lalu kalian hentikan rekaman dengan memencet di gambar twinship-nya ada kayak kotak kecil gitu kan. Kalian pencet. Kalian hapus dulu ini. Hapus semua. Lalu kalian hentikan skripnya, berhenti. Oke. Kita udah mendapat rekaman, kita pergi ke MT Manager, kita akan ngecek hasil rekamannya tadi, guys. Di belajar ya. Nah, di sini kalian bisa lihat hasil dari rekaman tadi. Ini adalah hasil dari rekaman Game Guardian. Yang kalian ambil hanya yang main code-nya aja, yang ini. Kalian bisa lihat main code-nya yang ini. Nah, kalau gue hapus dulu yang atas. Aduh. Gue save. Gue nggak bisa, guys, di sini di apa namanya, di MT Manager tuh nggak bisa bikin script. Gue pakai ini aja, guys ya, editor code ya. Belajar ya tadi ya. Oke, ini kita tambahin di sini GG clear result, itu untuk mengclear sebelumnya. Terus ini kita nggak usah kasih ya, kita save. Oke, lalu kita balik lagi ke gamenya. Kita balik ke gamenya. Oke, kita balik ke gamenya. Kita akan coba scriptnya tadi. Scriptnya di belajar ya, banyak banget coy anunya. Ini pilih yang com.playric.twinship lua, jalankan. Sorry, ada yang error. Sintak error near GG 997. Oke. Ini lama gue nggak bikin script, jadi kayak gini. Oke guys, gue udah bikin. Gue lama banget cuy nggak main script. Oke, sekarang kita tes script yang udah gue bikin, yang kita bikin tadi. Dia di belajar di Playric Twinship ya. Kita jalankan. Otomatis dia akan mencari yang ditelusuri grup, angka-angka yang udah kita save tadi. Nah, kita oke. Dia akan menghasilkan satu aja. Kalau kalian masuk ke value ini kan value tadi ya. Kalau scroll itu akan mendapatkan angka dari timer. Sekarang bagaimana kita ngerubah ini? Nah, kalian hitung ini dari sini nih, 1, 2,
34 bla bla bla. Ke bawah terus, ke bawah terus, ke bawah terus guys ya. Mana sih? Oke. Dari angka patokan ke angka tujuan itu 31 kolom space-nya. 31. Bentar guys. 31 kolom guys ya. Ini kan angka patokan ya. Apa ya, gue ngomongnya gimana? Angka patokan tuh ibaratnya kalau orang Jawa tuh bilang ancang-ancang gitu loh cuy. Gue contohin gini. Misalnya kalian main ke rumah temen gitu kan. Kalian nggak tahu nih. Kalian bertanya lah sama orang. Mohon maaf, saya numpang bertanya, rumahnya si A di mana gitu. Nah, lalu orang tuh ngomong gini, masnya lurus, nanti kalau ada tiang listrik warna-warni, belok kiri, ada rumah pertama, kedua. Rumahnya si A itu kedua dari rumah pertama. Nah, tadi kan orangnya ngomong kalau ada tiang listrik warna-warni, belok kiri gitu kan. Nah, 29793 itu adalah tiang listriknya, patokannya gitu. Kalau kalian cuma disuruh nanti kalian lurus belok kiri, kan nggak tahu lurus gue tuh sampai mana gitu. Soalnya belok kiri banyak, tapi lurusnya gue tuh sampai mana gitu. Nggak dikasih tahu. Nanti belok kirinya di mana gitu, nggak dikasih tahu guys. Jadi cuma nanti masnya lurus aja belok kiri, rumah kedua itu rumahnya si A. Pasti kalian bingung tetap kan. Makanya lah dikasih patokan. Masnya kalau ketemu tiang listrik warna-warni belok kiri gitu. Angka 29793 ini adalah tiang listriknya guys. Ini umpamanya gitu, contohnya. Ini tiang listriknya. Dari tiang listrik ini kalian hitung kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di angka tujuan. Mana tadi? 120, tipenya float ya. Nah ini, yang ini ya, 120 ya. Jadi dari patokan itu ke 120 itu dia melewati 31 kolom gitu guys. 31 kolom dan satu kolomnya itu 4 gitu. Jadi kalau dikalikan 31 kali 4 berapa? 124 guys. 124. Oke. Sekarang kita balik lagi ke script. Mana. Oke, ini dia. Gue udah bikin di sini. Kalian bisa ikutin. Kalau di Twinship kan sampai di Revit number. Jadi Revit numbernya ini adalah tiangnya tadi, patokan tadi. Sekarang kalian tinggal tambahin ini guys. Gue ambil biar nggak mikir. Gue ambil sini ya. Lalu gue tambahin di sini guys. Di sini, aduh, 124 kalian koma. Tipenya di watt, ini tipenya di watt. Di sini value yang akan diubah. Contoh 1. Sorry. Tipenya float cuy. Karena value yang akan kita edit float. Gini.
Terus ini butuh penutup nih. Ini butuh penutup, berarti kalian harus tutup dulu ini. Kok di situ sih? Kalian tutup dulu ini. Ke itu. 1, 2, kalian gini lagi, lalu 3. Oke. Gue kasih clear result enggak ya? Nggak usah ya mungkin ya. Nggak usah dulu ya guys ya. Oke, sekarang gue tes error nggak dia. Gue hapus dulu ini. Oke, di sini error, sintak gue error. Oh sorry. Di sini gue kasih n. Gue tes lagi. Gini aja guys, kalau baru belajar kayak gini cuy. Oke, di sini jalan dia. Nah, kita balik ke transit. Kita tes dulu padinya, kita panen dulu ya. Sini masih 2 menit ya. Lalu kita tes jalankan skripnya guys. Oke, di sini karena gue nggak kasih clear result, jadi ini tetap muncul guys. Sekarang kalau kalian cek, ini jadi 1 detik. Kalau kalian cek, nah ini kan patokan, terus ke bawah dia berubah jadi 1. Kenapa 1? Karena di script tadi 1 guys. Di sini 1 guys. Kalau gue ubah jadi 5, gue save, gue jalanin ulang. Kalian perhatikan di sini 1. Kalau gue edit jadi 5, ini gue hapus. Gue jalanin skripnya. Nggak tahu berapa panjang durasinya udah ini dari tadi guys. Gue potong aja kalau panjangannya. Oke, berakhir. Kok nggak dapet cok? Nggak dapet cuy. Oh sia. Kenapa nggak dapet? sorry. Kenapa nggak dapet guys? Gini. Kenapa nggak dapet? Di sini kan ada nih 120 ya. Sedangkan 120 tadi kita udah edit menjadi 1 di sini kan. Otomatis nggak dapet gitu. Coba kita hilangin 120 nya nih. Kita ganti 300 float ya. 300 kan timer jagung ya. Kita jalanin ulang. Nggak dapet juga ya. Kalau nggak dapet juga, kita nggak pakai ini coba. Nah gitulah, kalau value yang kita edit tuh dimasukkan script kayak gitu guys. Kecuali kalian langsung diedit gitu loh.
Oke. Di sini gue dapat 9 ya. Dapat 9 tapi yang keedit cuma yang bagian atas. Nah, di sini berubah jadi 5 dia. Berubah jadi 5. Nah, terus sumpamanya nih, kalau kalian scroll ke bawah lagi, dia akan mendapatkan value dari jagung. Mana dia? Jauh banget cuy. Nah, kalau terlalu jauh gini kadang error dia. Mak kelewatan kayaknya. Tiga ratus. Oh, ini itu dari padi. Mana cok? Jauh banget cuy. Kejauhan ini guys kalau mau dibikin bareng. Bisa kalian harus stop dulu gitu. Kalau ulangin lagi. Iya kejauhan ini cuy. Oke. Sekarang kita tambahin clear result di sini ya. Kalian bisa copy paste aja yang atas nih, atau enggak kalian bikin di sini GG. Oh, ini udah ada. Nah, udah ada. Kalian bisa juga tambahin GG kayak gini. Contohnya down gitu. Oke. Kalau kalian jalanin ulang, ini nanti akan hilang nih guys. Angka-angka ini akan hilang nih. Kalian jalanin ulang. Nah, dia nggak akan muncul gitu. Tapi value-nya udah keubah gitu guys. Kalian perhatikan di sini, jadi 1 detik dia. Mana dia? Nah, gitu guys ya. Panjang banget video guys. Nggak apa-apa ya, yang penting kalian paham. Nanti gue taruh bahannya yang udah jadi ini di mana? Di kolom komen. Nah, sumpamanya nih bang, itu kan satu bang ya, satu value aja, timer padi. Kalau mau nambah lagi gimana bang? Kalian tinggal copy aja nih guys. Dari sini. Ini kalian copy kayak gini sampai ke value gini. Kalian copy, terus tempel gini guys, kayak gitu guys ya. Tapi ini ditutup dulu nih. Nah, cek lagi bener. Ini ke sana, ini ke sini. Nah gitu.
offsetnya kalian ganti dengan offset berapa gitu di yang akan diganti lagi, misalnya 600, value yang diedit misalnya 9000 kayak gitu guys, baru kalian save. Oke, mungkin segitu aja guys, udah banyak, panjang banget, mungkin setengah jam lebih nih guys. Semoga kalian mengerti. Jika kurang paham bisa ditanyakan di komen aja mungkin ya. Di tele gue jarang on di tele sih guys, rada jarang-jarang sekarang gue on. Oke, next time ketemu lagi sama gue Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.